Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Asmara Wahyu Wijayanti, NIM 215231205 dari kelas PPS 2F. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu kejadian besar di masa lalu yang hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat. Perjanjian Giyanti lahir sebagai kesepakatan politik antara Pangkubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama dari Giyanti diambil dari lokasi tanda tangan perjanjian, yakni di Desa Janti. Kemudian desa tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat untuk meredamkan konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Penandatanganan Perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Setelah perjanjian Giyanti, terbelahnya masyarakat Jawa tidak terjadi seketika, melainkan memerlukan proses yang panjang. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya dapat menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Pangkubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada Perjanjian Salatiga telah disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mendapat tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.